VR Fintech 200, head-to-head melawan Kawasaki W175. Tidak hanya merilis motor retro bermesin 250cc, VR juga merilis motor bernama Fintech 200 yang notabene menggunakan mesin berkapasitas 200cc. Motor ini akan head-to-head melawan Kawasaki W175 yang terlebih dahulu mempopulerkan motor bergaya retro di Indonesia. Berbekal harga jual lebih murah, kami yakin Fintech 200 bisa bersaing melawan W175 yang saat ini menjadi salah satu motor sport terlaris di Indonesia. Spesifikasi VR Fintech 200 cukup lumayan dan dipadukan dengan desain retro layaknya motor zaman dulu. Berbeda dengan VR Fintech 250 yang mengusung konsep retro modern, motor ini justru memiliki desain autentik retro yang membuatnya terlihat sangat klasik. Nah, bagi sobat yang penasaran ingin melihat detail motor retro ini, silakan simak informasi spesifikasi dan harga VR Fintech 200 berikut ini. Motor ini cocok bagi pecinta motor custom yang mencari bahan modifikasi. Sobat bisa menerapkan beragam aliran modifikasi pada VR Fintech 200, seperti cafe racer, scrambler, atau jump style. Sebenarnya motor ini tidak perlu dimodifikasi, karena dari sananya sudah keren dan terlihat retro abis. Dimensi motor ini juga tidak terlalu besar dengan ukuran dimensi panjang 1920 mm, lebar 770 mm, dan tinggi 1080 mm. Kemudian untuk bobotnya seberat 120 gram dan memiliki jarak terendah ke tanah berjarak 160 mm. Pada bagian depan juga terpasang lampu berbentuk bundar yang memiliki dimensi cukup besar dan tangki bensin berkapasitas 15 liter. Lampu depannya juga berbeda dengan Fintech 250, karena belum menggunakan teknologi LED dan desainnya cenderung klasik layaknya motor sport zaman dulu. Desain autentik retro yang dimiliki VR Fintech 200 semakin terlihat dari pemakaian speedometer berbentuk bundar yang terdiri dari 3 bagian. Speedometer tersebut bisa menampilkan informasi berkendara secara lengkap, seperti tachometer, sisa bahan bakar dan indikator perpindahan gigi. Selain itu, tersedia pula spakbor depan dan belakang yang terbuat dari besi, sehingga lebih kuat dan kokoh. Desain jok VR Fintech 200 dibuat standar dengan model jok rata yang empuk dan nyaman diduduki. Kemudian untuk sektor dapur pacu ditenagai mesin SOH 2 katup dengan volume silinder sebesar 198,8 cm3. Mesin tersebut memakai sistem pembakaran karburator dan sistem pendingin udara. Cukup disayangkan VR Fintech 200 belum mengadopsi teknologi fuel injection yang sudah menjadi standar wajib motor zaman now. VR memang sengaja belum mengadopsi teknologi fuel injection agar VR Fintech 200 semakin mudah dimodifikasi. Hal serupa juga Kawasaki lakukan pada W175 yang sama-sama memakai sistem pembakaran karburator. Selain itu, tersedia pula sistem transmisi manual 5 percepatan dengan yang dipadukan dengan kopling bertipe multi-weight clutch. Performa mesin VR Fintech 200 tergolong lumayan dan bisa bersaing dengan motor 150 cm3 yang dibanderol setara harga VR Fintech 200. Sebagai buktinya adalah tenaga yang dikeluarkan bisa mencapai 13,5 kW pada putaran mesin 9000 revolusi per menit dan bisa memuntahkan torsi puncak sebesar 15 Nm pada 8000 revolusi per menit. Mesin tersebut juga memiliki konfigurasi bore X-stroke 65.5x59 mm dan rasio kompresi 9:3:1. Agar harga VR Fintech 200 bisa lebih murah dari harga VR Fintech 250, maka motor ini tetap menggunakan suspensi teleskopik standar dan suspensi belakang ganda yang belum menggunakan tabung. Untungnya suspensi motor ini tetap empuk dan nyaman dikendarai saat berakselerasi pada kecepatan tinggi. Kemudian untuk bagian pengereman memakai rem belakang tromol dan rem depan cakram. Rem depan VR Fintech 200 memiliki desain wave disc atau bergelombang. Sayangnya untuk bagian belakang masih memakai rem tromol yang menjadikan sistem pengeremannya tergolong standar. Ya, motor ini memang tidak sesempurna VR Fintech 250 yang memakai suspensi depan upside down dan rem belakang cakram. Walaupun begitu motor ini tetap bisa menjadi pilihan utama bagi sobat yang mencari motor murah. Lalu berapakah harga motor ini? Soal harga tentu motor ini lebih murah dari Kawasaki W175 yang memiliki mesin lebih besar. Di mana harganya cuma 22 jutaan. Motor ini sangat layak dibeli mengingat kapasitas mesinnya cukup besar dan memiliki desain retro yang tak lekang dimakan zaman. Gimana menurut sobat Zona Otomotif?